Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Stefani dari kelas 10 Perbankan 2 ingin menjelaskan mata pelajaran IPAS tentang kelangkaan. Pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan peningkatan jumlah produksi alat pemuas kebutuhan akan menghambat proses pemenuhan kebutuhan. Sifat manusia. Setiap manusia pasti berkeinginan memiliki suatu barang atau jasa dalam jumlah yang banyak dan beragam. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di setiap negara berbeda. Negara-negara maju biasanya memiliki penguasaan teknologi yang lebih baik daripada negara-negara berkembang. Yang keempat, demonstration effect adalah efek peniruan yang dilakukan oleh seseorang dalam mengonsumsi produk tertentu karena terpengaruh oleh pola konsumsi masyarakat. Yang kelima, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Contohnya, tindakan manusia yang dapat merusak sumber daya alam adalah penggundulan hutan, perburuan liar, dan pencemaran lingkungan. Yang keenam, keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya ekonomi. Kualitas pendidikan akan berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi dan industri. Oleh karena itu, negara dengan kualitas pendidikan rendah memiliki kemampuan produksi yang rendah pula. Untuk mengatasi masalah kelangkaan alat pemuas kebutuhan, ada beberapa macam cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, efisien dalam menggunakan sumber daya. Sumber daya terbatas. Oleh karena itu, pengolahannya harus efisien. Efisien berarti menggunakan sumber daya secara minimal untuk mencapai hasil yang optimal. Yang kedua, menggunakan teknologi untuk proses produksi. Penggunaan teknologi untuk para proses produksi akan meningkatkan produksi. Selanjutnya, yang ketiga, menjaga kelestarian sumber daya. Menjaga kelestarian sumber daya dapat dilakukan dengan reuse, menghemat air, menganggah bahan-bahan organik, serta mengolah limbah sebelumnya. Selanjutnya, tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi, apa barang yang harus diproduksi, bagaimana memproduksi barang tersebut, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Ketiga pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan melakukan tindakan ekonomi yang tepat. Seperti Ibu Tika ingin membeli kompor gas. Untuk mendapatkan kompor gas dengan harga murah dan berkualitas baik, Ibu Tika membandingkan harga dari berbagai toko elektronik dan berusaha mendapatkan potongan harga. Contoh kedua, Ismail diberikan uang oleh orang tuanya sebagai hadiah ulang tahun. Dengan uang tersebut ia bisa membeli buku bacaan atau game. Sebagai anak yang cermat, Ismail tidak mau membeli barang yang kurang berguna. Contoh ketiga, Febri adalah seorang peternak sapi. Setiap minggu ia selalu memberi pakan untuk ternaknya di pasaran. Ada pakan ternak dari luar negeri yang harganya mahal, dan ada pula pakan ternak dari dalam negeri yang harganya lebih murah dengan kualitas sama. Akhirnya Febri memutuskan untuk membeli pakan ternak dari dalam negeri agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, ada motif ekonomi. Suatu dorongan atau alasan yang mendasari manusia melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi setiap orang berbeda-beda. Contohnya, motif seorang produsen melakukan kegiatan produksi adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Ada berbagai motif ekonomi. Yang pertama, motif memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, motif memenuhi misi sosial untuk membawa sesama dengan cara bergotong royong secara sukarela. Motif mendapatkan penghargaan dari pihak lain. Yang keempat, motif memperoleh kekuasaan perekonomian. Yang kelima, motif pertukaran barang. Yang keenam, motif mengatur kegiatan ekonomi. Yang ketujuh, motif peningkatan kinerja pasar. Ketiga, ada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan oleh manusia dalam bentuk melakukan tindakan ekonomi, yaitu dengan mengorbankan tertentu. Diperoleh hasil yang sebesar-besarnya atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya diperoleh hasil tertentu. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan produsen melakukan kegiatan pengorbanan tertentu. Tujuan utamanya melakukan kegiatan produksi adalah memperoleh keuntungan. Agar tujuan tersebut
tercapai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, produk yang dihasilkan. Harus mengetahui segala hal terkait produk yang dihasilkannya. Produsen juga harus memastikan produk tersebut diminati oleh konsumen. Yang kedua, lokasi produksi. Produsen harus mampu memutuskan lokasi produksi yang tepat agar tidak menimbulkan pembengkakan biaya produksinya. Ada proses produksi. Produsen harus mengetahui cara terbaik dalam menghasilkan suatu barang sehingga proses produk tersebut berjalan efektif dan efisien. Prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Pada dasarnya, kegiatan konsumsi mengacu pada pemenuhan kebutuhan manusia. Selanjutnya ada menyusun skala prioritas. Adalah daftar kebutuhan yang disusun secara urut mulai dari kebutuhan yang paling penting dan mendesak untuk dipenuhi hingga kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda atau bahkan tidak perlu dipenuhi. Terakhir ada prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Seorang distributor bertugas menyebarkan barang dan jasa dari produsen konsumen. Dengan demikian, prinsip ekonomi dalam niatan distribusi adalah menyampaikan barang dan jasa kepada konsumen dalam jumlah mutu dan waktu yang tepat dengan biaya tertentu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.